Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, sakitnya sembuh, istrinya nurut, anak-anaknya soleh-soleha, disayang Allah, disayang Nabi, berkah selamat hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan sahru ummati. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil biar gak ngantuk. Yang kita muliakan, yang kita hormati dan kita banggakan, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Sugianto beserta wakil dan jajaran staf pengurus DKM dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, lancar rezekinya, berkah selamat dunia dan akhiratnya. Juga yang saya muliakan, yang saya cintai, Al-Mukarram Al-Ustad Suharno atau Ustadz Kade. Udah nyampe belum? Ya, perjalanan jauh ya, macet, benar-benar macet. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, berkah selamat dunia akhiratnya. Bil khusus juga kita hormati, kita sayangi donatur acara kuliah subuh kajian suluk, Bapak Purnomo beserta istri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, lancar usahanya, lancar rezekinya, berkah selamat dunia dan akhiratnya. Yang lebih penting juga saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul di tempat ini Allah jadikan ahli surga, rezekinya lancar, usahanya lancar, hidupnya selalu diberkahi oleh Allah
diakui jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Qabul insyaallah. Kalau sering baca ini kan jarang didengerin nih sama orang-orang, sama kiai-kiai jarang. Ya, ini salawatannya Mbah Khalil Bangkalan Madura jarang dibaca sama orang. Salawat Fatih itu raja salawat, sama ini Bani Hasyim juga termasuk raja salawat. Di atas raja ada nggak? Di atas raja, di atas raja ada nggak? Ada. Di atas raja ada nggak? Ada. Sesepuhnya sholawat. Ada raja sholawat. Ini engkongnya nih, engkongnya sholawat nih. Apa itu? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ini engkongnya salawat nih. Jadi kalau ada yang bilang saya punya raja salawat, gue punya engkongnya. Salawat Jibril. Mau ijazah salawat Jibril? Ke rumah, nggak di sini ya. Yang kedua, sesepuhnya salawat setelah salawat Jibril, salawat sajaratun nukud. Salawat sajaratun nukud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua tuh pegang. Kita lanjut yang kemarin. Saya kepingin Bapak semuanya sehat. Benar Pak, saya bukannya bohong, saya serius. Saya kepingin Bapak sehat. Ini Pak yang kita sedih, maaf ya, maaf banget. Kita kan rajin sholat, kita kan rajin berjamaah. Kira-kira nih, ini mas saya nanya, kira-kira nih orang yang rajin sholawat, orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang rajin baca Quran, kalau berdoa buruk sama orang lain boleh nggak? Ini maaf Pak, maaf. Kenapa sih kita kalau dijahatin sama orang, kita selalu mendoakan yang buruk buat orang itu? Padahal sesungguhnya ada orang jahat kepada kita, kemudian kita berdoa buruk kepadanya, itu sesungguhnya buruknya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang kita buruki, bukan. Jadi selama ini kita membuat penyakit untuk diri kita sendiri, mendoakan buruk kepada orang lain, buruknya akan kembali kepada kita.
Jadi maksud saya begini Pak, maaf ya, maaf nih, kalau kita mau pergi nggak punya motor, maaf ya, nauzubillah, kita pinjam sama tetangga, Mas Bejo, ada Bejo di sini, ntar saya ganti nih, ntar marah nggak ngaji lagi. Bejo ada Bejo? Nggak ada. Mas Bejo, saya pinjam motor dong. Mau kemana? Sebentar mau ke Tangerang. Minjemnya Johor. Sebentar cuman mau ke Tangerang. Minjemnya Johor. Saya pinjam sebentar doang mau ke Tangerang. Pulangnya kapan? Badai Isya. Katanya sebentar. Terus nggak dikasih. Nih Pak, kita nih kadang-kadang terlalu jahat sama orang. Pantas kalau doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Padahal udah rajin sholat berjamaah, karena suka jengkel sama orang. Umpama nggak dipinjemin motornya, maaf Pak, saya mau nganter istri ke bidan, terus nggak dipinjemin, sambil jalan ngomel-ngomel, biarin gue doain mudah-mudahan tabrakan. Padahal dia nggak ada salah sama kita Pak, itu hak dia mau pakai motor. Kenapa pada saat kita mau pinjam motor nggak dikasih, terus kita mendoakan buruk kepadanya? Sesungguhnya kalau ada orang berdoa buruk kepada orang lain, kata Nabi, buruknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya dia mendoakan buruk kepada dirinya. Pinjam duit, Mas Bejo, pinjam duit, anak saya mau kuliah, terus nggak dikasih, marah, sepanjang jalan ngomel, biarin gua doain, bangkrut 7 turunan. Orang itu nggak salah Pak. Orang yang mau minjemin duit karena dia punya kebutuhan, orang itu nggak salah. Yang salah kita. Jadi kalau nggak dikasih pinjam, nggak usah marah. Kalau nggak dikasih pinjam, nggak usah marah. Udah minjem nggak dapet, marah-marah dapet dosa. Mau minta rokok nih, minta rokok nih, bagi dong sebatang. Enak aja lo, tinggal 2 batang. Ngomel hatinya, biarin gue doain biar giginya pada patah semua. Kita ini terlalu jahat sama orang, kita ini terlalu kejam sama orang. Orang itu nggak ngapa-ngapain sama kita, cuma gara-gara nggak pinjemin duit, cuman gara-gara nggak pinjemin motor, cuman gara-gara nggak ngasih rokok sebatang, habis orang dihina, habis orang diburukan. Kasihan Pak. Yang lebih kasihan lagi diri kita sendiri. Ingat ya, nanti tulis di kamar, orang yang suka mendoakan buruk kepada orang lain, sesungguhnya buruknya akan kembali kepada dirinya. Berarti kita menyimpan penyakit atau membuat penyakit pada diri kita. Ayo ingat-ingat dulu waktu masih muda, berapa kali kita mendoakan buruk. Sekarang kita berasa doa buruknya kembali kepada kita. Iya, gara-gara saya ngedoain dia bangkrut, saya juga ikut-ikutan bangkrut. Gara-gara saya ngedoain dia stroke, saya juga stroke. Gara-gara saya ngedoain dia hidup berantakan, kehidupan saya lebih berantakan lagi. Tuh. Pak, maaf, jangankan kepada orang lain, anak sendiri Pak. Ini kejamnya orang tua nih, maaf. Anak sendiri. Umpama kita punya anak nakal, bandel, kagak nurut, bapaknya ngomel, biarin nanti kamu kalau punya anak lebih bandel daripada kamu, biarin nanti kamu bakal sengsara dunia akhirat, nggak bakalan masuk surga. Boleh nggak kita Pak sama anak kayak begitu Pak?
Kasihan, masa anak sendiri didoain begitu? Nih saya kasih tahu Pak, salah satu di antara, maaf ya, maaf nih, Bapak suka merenung nih. Pak, Bapak suka merenung. Tuhan, saya sholat subuh berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, maghrib baca Quran sampai isya, malam saya sholat tahajud, pagi saya sholat duha, baca sholawat sehari semalam 40.000. Tapi kenapa doa saya kok enggak dikabulkan oleh Allah? Doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Itu ternyata Pak, bukan karena sholatnya yang kurang banyak, bukan karena sholawatannya yang kurang banyak, bukan karena tahajudnya kurang banyak, bukan. Itu penyebab doa kita menjadi tumpul. Lisan yang kita pakai untuk berdoa dipakai untuk menghina orang lain. Lisan yang kita pakai untuk berdoa, lisan yang kita pakai untuk berzikir dipakai untuk menghina anak kita sendiri, menghina istri kita sendiri, menghina saudara kita sendiri, menghina tetangga kita sendiri. Bagaimana mungkin lisan itu akan tajam? Jadi jangan salahin salawatnya. Kadang-kadang kiainya disalahin. Kiai ngasih amalan kagak manjur. Yang nggak manjur tuh kamu. Yang nggak manjur diri kita. Udah, kalau udah dibagiin makanan, yang dilihat makanan. Lagi dibaginya sekarang, ntar kek habis mau acara selesai, habis ini pada pulang dah, tinggalin aja saya sendiri. Paling orang teriak-teriak tuh Ki Jagat udah lama gila. Ntar kalau udah selesai ceramahnya baru dibagi. Iya gitu, jadi nggak ganggu ceramah. Ngaji suluk nih, ntar yang bawa plastik bagiin marah-marah lagi. Ngaji suluk ngambekan, ngaji suluk jangan ambekan dong. Orang kalau belajar suluk itu jangan ambekan. Senggol dikit marah, katain dikit marah, kagak dibagi rokok marah, kagak ditegor marah, nggak dibagi mangga marah, tahlilan kehabisan berkat marah, ngancem-ngancem, biarin nggak berkah. Dia nggak kebagian Pak, nggak berkah, nggak boleh. Siapa sih yang ngajarin, maaf ya, yang ngajarin kita untuk jahat sama orang siapa? Yang ngajarin kita untuk dendam sama orang itu siapa? Yang ngajarin kita untuk musuhan sama orang itu siapa? Yang ngajarin untuk mutusin tali silaturahmi itu siapa? Nggak ada Pak, kecuali keburukan akhlak. Kalau Rasulullah kan ngajarinnya, ada orang jahat balas baik, ada orang pelit balas baik, ada orang doa buruk balas doa baik. Begitu Pak, nggak ada dendaman. Kita nih hidup kan pengennya seimbang. Kalau kamu baik sama saya lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kamu pelit sama saya lebih pelit daripada kamu. Mas, si Bejo sakit, biar mati. Emang kenapa? Gua kemarin mau pinjam motor kagak dikasih. Setan tuh orang. Kita ini terlalu jahat sama orang Pak. Kenapa sih orang disetan-setanin? Kenapa orang digoblok-goblokin? Nggak boleh Pak. Itu namanya kita jahat sama orang. Kali aja dia pengen pakai motornya, orang itu hak dia sih, nggak boleh marah. Si Ahmad kita pinjam motor nggak dikasih karena mau dipakai, coba pinjam sama si Udin. Si Udin kagak ngasih, pinjam sama Pak Waito.
Ntar nggak dipinjemin, Papa itu ngomel, biarin saya doain biar bannya pada meletus. Nggak boleh Pak. Bahwa itu nggak bisa. Ada Pak Haji Sugianto pinjam. Pak Sugianto mah orangnya baik, nggak minjem juga dipinjemin orang. Orang lewat tiap hari dikasih sama dia. Ya, tuh nih sebentar lagi kita mau Ramadan. Jadi ya, jangan kita berbuat jahat, jangan kita berbuat zolim kepada orang lain. Pak, nih saya kasih tahu nih, benar ini, maaf ya. Ini kata Imam Al-Ghazali. 5 menit lagi, kemarin kan kebanyakan. Tumben Ki Jagat ceramahnya kemarin lama, sekarang gua sebentarin loh. Kemarin ngomel loh lama, tumben lama. Sekarang sebentar, gak usah lama-lama. Ya. Itu Bapak udah pinter itu, ya kan? Pinter tuh udah nyalain guru. Iya, dendam tuh namanya tuh, nggak boleh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ini pentingnya ngaji suluk begini Pak, maaf ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apabila di hatimu itu masih terganggu, ini kadang-kadang hati ini suka terganggu Pak. Kita lagi ngopi nih, ngopi sambil ngerokok, umpama angkat kaki gini ngerokok. Ada yang lewat nih depan kita nih, kenal sama kita, lagi naik motor, tapi mukanya lempeng aja, lempeng doang, nggak negor. Waduh, marah kita. Set, kurang ajar tuh si Ahmad, lewat depan gua kagak negor. Setan tuh orang tuh. Kemarin habis minjem kompak, lewat depan gua kagak negor, kurang ajar, gak menghargai gua nggak dihargai. Itu artinya masih terganggu dengan keburukan orang lain. Atau begini Pak, kebalikannya, Pak bener ini, Bapak lagi duduk di pos, ada yang lewat negor sama yang duduk. Misi Pak, enggak dibales, iya enggak, cuman ngangkat alis gitu doang. Misi Pak, angkat alis doang. Ada kan orang yang begitu, kalau ditegur orang ngangkat alis. Misi Pak, alisnya doang diangkat gitu. Orang mah misi Pak, iya Pak gitu. Itu cuma ngangkat alis, yang naik motor merasa tidak dihormati. Kurang ajar. Kemarin habis minjem duit juga lu, nggak berkah lu. Apa-apa begitu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hatimu itu masih terganggu dengan keburukan orang lain, bukan orang lain yang salah diri kita. Hati kita belum bersih. Ini saya kasih tahu Pak, kalau kita sering marah sama orang, marah itu kan api. Marah itu api. Kalau bahasa Jawanya geni. Marah itu api. Kalau kita sering marah, itu berarti kita menyimpan bara api di dalam diri kita. Nanti yang terbakar jantungnya, yang terbakar ginjalnya, yang terbakar empedunya, karena sering marah-marah. Jadi yang terbakar bukan orang lain, yang terbakar dirinya sendiri. Jadi kalau kita sering marah-marah, yang rugi bukan orang lain Ustadz, bukan, yang rugi diri kita sendiri, diri kita yang terbakar. Jadi udah nggak usah Pak, nggak usah marah sama orang. Datang ke masjid tapi pulang kagak mau salaman,
Datang ke masjid ngelihat yang satu lewat sono, yang satu lewat sini. Datang ke masjid udah ngerendeng begini, ngeliat musuhnya dia pindah pojokan. Iya. Salaman. Karena kesel, mukanya kagak dilihat, lihatnya ke sono. Untuk apa? Nih saya kasih tahu, untuk apa? Sekolah tinggi-tinggi kalau cuma untuk membenci orang lain? Untuk apa? Sekolah tinggi-tinggi kalau cuma untuk dendam kepada orang lain? Untuk apa? Jadi orang pinter tapi sombong kepada orang lain? Untuk apa? Jadi orang pinter tapi kerjanya cuma nyalah-nyalahin orang lain. Datang ke masjid, lampu mati, kemana pengurus masjid nih? Gak beres ini ketua DKM, bendahara, dimanain duitnya tuh? Ada lampu mati bukannya dibenerin. Udah 3 hari nih saya lihat, baru sekali datang ke masjid tuh Pak, baru sekali datang ke masjid udah ngomel aja. Habis itu sebulan nggak ke masjid, begitu sebulan ke masjid kapet kotor, merbot. Goblok nih, masa karpet kotor kagak disapu, padahal baru sekali datang ke masjid. Segala kipas angin disalahin, kipas angin kotor, pada kemana tuh pengurus? Iya kan? Untuk apa kita menyalahkan orang sementara diri kita saja masih kotor? Iya, Allah sembunyikan aib kamu. Iya, Allah sembunyikan dosa-dosamu. Seandainya Allah buka aib yang ada pada kamu, Allah buka kemaksiatan yang ada pada kamu, apa kamu nggak malu di hadapan orang-orang? Kalau sudah tahu kalau kamu malu aibmu dibuka oleh Allah, kenapa kamu mau buka aib saudara kamu sendiri? Itu kan namanya kita tega sama orang lain. Kita nggak mau aib kita dibuka, tapi kita sering buka aib orang lain. Ini Pak yang menyebabkan doa kita nggak manjur, doa kita tumpul. Mulut yang dipakai berdoa, mulut yang dipakai berzikir, mulut yang dipakai baca Quran dipakai untuk menghina orang, dipakai untuk merendahkan orang, dipakai untuk ngejek orang. Bagaimana mungkin lisan itu akan tajam? Zikirnya jadi tumpul, bacaan Qurannya jadi tumpul. Bukan salah Qurannya, bukan salah zikirnya, tapi salah diri kita sendiri, nggak bisa menjaga akhlak. Hati-hati, itu akhlak sangat berpengaruh Pak. Ya Rabbi bil Mustafa, makanannya udah dibagiin kan? Balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita salaman Pak, dosa-dosa kita yang sengaja atau yang kagak kelihatan nama dia, dengan salaman dosa kita diampunin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى